Shalom semuanya, pada hari ini saya ingin berbicara tentang karakter dan paras wanita. Ya, saya sengaja melanjutkan dulu tentang wanita, nanti baru tentang laki-laki ya. Nah, kita langsung buka saja di Ester 2, ayatnya yang ke-12 sampai seterusnya ya. Nanti di mana saya berhenti, langsung kita akan bahas. Tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasiweros. Dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan. Sebab seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian, 6 bulan untuk memakai minyak mur, dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai, serta lain-lain wangi-wangian perempuan. Saya jelasin dulu di ayatnya yang ke-12. Di sini dikatakan tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasiweros. Jadi, backstory-nya itu adalah bahwa si Esther ini, ya, dia itu ingin menghadap Raja Ahasiweros. Bahkan nggak cuma hanya Raja Ahasiweros saja. Maksudnya nggak cuma Esther saja, tapi semua perempuan yang ada di benteng Susan ini. Nah, untuk menghadap Raja Ahasiweros ini, itu perlu yang namanya pemakaian yang luar biasa ya. Sampai 12 bulan loh, sampai selama 1 tahun itu hanya untuk pemakaian wangi-wangian saja. Nah, pewayan apa yang bisa kita ambil dari sini? Bahwa setiap wanita pada dasarnya itu adalah cantik di hadapan Tuhan. Ya. Jadi kalau pada saat ini dari sini kita belajar bahwa paras itu juga penting. Jangan sekali-sekali, apalagi bagi kamu ya yang percaya kepada Yesus, perlu juga kamu bisa berdandan. Tapi sebelum berdandan, perlu juga yang terutama itu adalah karaktermu. Karaktermu itu harus baik, ya. Tapi nanti di ayat-ayat selanjutnya nanti akan diberitahu bahwa Esther itu mempunyai kecantikan yang luar biasa. Bahkan manis dipandang. Nah, manis dipandang itu bukan hanya sekadar paras saja, tapi juga bisa dilihat dari dia itu punya kelakuan, punya karakter yang luar biasa. Percuma juga kalau dia cantik, tapi dia orangnya jorok, nggak bisa menjaga diri. Atau enggak dari perkataannya malah asal-asalan. Gitu, terus suka, misalnya contoh, dia suka korek-korek upil di depan umum, kan nggak bagus, ya kan, attitude-nya itu kurang. Nah, tapi kalau misalnya dia, sekalipun lah orang mengatakan bahwa dia itu kurang cantik, tapi kalau dia punya attitude baik, makin lama dipandang makin manis dia. Nah, jadi sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kita harus tahu nih bahwa setiap perempuan itu manis di hadapan Tuhan, semua cantik, semua ada di garis yang sama. Tidak peduli kamu itu punya banyak uang atau tidak, tapi di hadapan Tuhan dulu nih, kamu semua cantik-cantik kok. Semua sama di hadapan Tuhan. Karena semua adalah ciptaannya. Tergantung bagaimana kamu merawat diri. Jadi, merawat diri itu juga penting. Jangan tunggu hanya ada laki-laki atau tunggu ada pacar baru kamu berdandan. Enggak. Tapi kamu berdandan itu untuk Tuhan, karena saya tahu. Kamu harus bisa mengatakan kepada dirimu, saya berdandan ini untuk Tuhan. Supaya nanti orang-orang melihat ternyata anak-anak Tuhan itu cantik-cantik ya. Punya wibawa. Nah, jadi makanya kita perlu sekali untuk yang wanita terus berdandan. Ya, tapi jangan sampai hanya berdandan di luarnya saja. Harus di dalam hatinya itu juga ada dandan, yaitu apa? Melakukan firman Tuhan, baca firman Tuhan, dia ada doa. Karena itu yang paling terutama. Karakter itu lebih penting daripada paras kita. Tapi jangan sampai kita berpikir karakter saja yang bagus, tapi parasnya dalam arti dia pakai baju celana asal-asalan, kalau pergi nggak berdandan. Berdandan juga nggak apa-apa kok. Asal yang terutama itu karakter dulu. Dari sini kita belajar nih, bahwa tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap raja. Dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan. Dari sini kita juga belajar, kalau Ahasiweros saja, yang raja di bumi saja, pada saat zamannya, kalau dia bukan raja segala raja saja, bisa sangat begitu cintanya untuk orang atau pribadi akan menjadi ratu suatu saat nanti, ya, sangat-sangat begitu dikasihinya sampai dibikin wangi-wangian. Apalagi kalian, anak-anak Tuhan, setiap kalian itu cantik-cantik.
Tuhan itu sudah membuat start yang sama semua. Ini bukan bicara tentang perekonomian, tapi bicara tentang kehidupan itu semua sebenarnya sama kalau kita bisa mengelola dengan baik. Makanya coba kalau kalian lihat, ada orang yang kaya tapi dia nggak bisa mengelola. Akhirnya apa? Dia bisa bangkrut, dia bisa jatuh. Tapi ada juga orang yang dia itu hidupnya biasa saja, sederhana, tapi karena dia bisa mengelola, akhirnya bisa naik. Bukan karena perekonomian, tapi lebih kepada kamu bisa nggak mengelola apa yang Tuhan kasih. Jadi ayo, mari kita belajar sama-sama untuk bisa merawat diri. Kamu yang para wanitanya Tuhan. Karena pada dasarnya Tuhan Yesus itu sangat banget mencintai perempuan juga. Jangan pernah berpikir bahwa laki-laki saja yang dicintai. Siapa bilang? Tuhan juga udah punya rencana yang ajaib bagi kamu semua. Tuhan sudah mempersiapkan suami yang luar biasa untuk kamu. Sekalipun kamu punya background yang gak baik dulunya, jangan melihat yang dulu seperti video sebelumnya saya sudah katakan. Jangan lihat yang dulu, tapi lihatlah masa depan yang sudah Tuhan siapkan. Masih ada harapan kok, tenang saja. Karena semua di garis start yang sama. Tinggal kamu mau memulainya bagaimana? Mau memulai dengan Yesus atau memulai dengan dirimu sendiri saja? Ayo, mari kita belajar sama-sama untuk tidak meninggalkan Tuhan. Baru di ayat yang ke-13, lalu gadis itu masuk menghadap raja, dan segala apa yang dimintanya harus diberikan kepadanya untuk dibawa masuk dari balai perempuan ke dalam istana raja. Pada waktu petang ia masuk dan pada waktu pagi ia kembali. Tetapi sekali ini ke dalam balai perempuan yang kedua, di bawah pengawasan Sagas, sida-sida raja, penjaga para gundik. Ia tidak diperkenankan masuk lagi menghadap raja, kecuali jikalau raja berkenan kepadanya dan ia dipanggil dengan disebutkan namanya. Nah, di ayatnya yang ke-14 ini sudah mulai ada seleksi, yang dimana kalau raja memanggil namanya saja, baru dia datang. Nah, begitu juga kalau kita ingin dipakai sama Tuhan. Kalau kita ingin dipakai aktif sama Tuhan. Semua orang punya garis start yang sama. Tapi pada akhirnya, lihatlah, hanya ada beberapa saja orang yang masih bisa bertahan dan orang yang bisa naik. Kenapa? Karena lihat dari awalnya. Awalnya kamu mengurus karakter kamu dengan baik. Kalau kamu pengen punya pacar yang luar biasa, kamu dulu harus luar biasa. Parasmu itu dulu yang harus didandani dulu. Sekali lagi saya bukan body shaming ya, atau menganggap orang itu jelek atau gimana, tidak. Tapi ini bicara tentang mengelola kehidupan, termasuk paras, termasuk dari cara berpakaian. Saya tidak berbicara tentang kalau yang barang bermerek itu pasti orangnya keren-keren. Gak juga sih. Karena kalau dia itu punya pribadi yang baik, dia mau pakai baju yang mungkin terlihat murah, orang pasti melihat bahwa ini mahal. Coba kalau kita belajar dari orang-orang yang kaya, atau enggak dari orang-orang yang terkenal, seperti mungkin Bill Gates atau yang lain. Mereka nggak semua pamer-pamer barang-barang bermerek, tapi kita tahu kan bahwa baju dan celananya nggak mungkin lah cuma 200-300 ribu. Pasti kita berpikir, wah ini udah mahal banget, bisa belasan juta atau puluhan juta. Tapi kan kita nggak tahu apakah sungguh-sungguh seperti itu. Siapa tahu dia cuma hanya beli 1 juta 2 juta. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena parasnya dan karakter dari seorang yang kaya ini, image-nya sudah bagus. Jadi dia mau pakai baju apapun, tetap bagi orang ini banyak duit. Tapi kalau orang yang karakternya nggak baik, atau ingin terlihat kaya, ya, ketika dia memakai baju, taruhlah bajunya sampai 3-5 juta. Tapi orang nggak akan menganggap bahwa itu sampai 3-5 juta. Paling cuma hanya ya 500 ribu. Padahal dia beli sampai 3-5 juta. Di saat dia kasih tahu barulah kita tahu, wow, ternyata bajunya harganya segitu. Ini bicara tentang karakter, bicara tentang paras. Jadi bukan karena barang bermereknya, bukan karena harus pakai kosmetik yang mahal-mahal, tidak. Agar kamu bisa mengurus hidupmu saja, apa yang Tuhan kasih sekarang ini, kalolalah. Gak peduli orang bilang, bajunya murah, celananya murah. Ngapain mahal-mahal kalau nggak pas? Kalau saya punya hidup sih begitu ya. Saya nggak terlalu mementingkan barang bermerek kalau saya pribadi. Saya kalau pakai baju, kalau pas sama saya suka ya sudah itu aja. Dan saya nggak mau kasih tahu
Ini harganya berapa? Oh, ini harganya segini-segini. Sekalipun ada beberapa juga baju yang wow juga, tapi kan dilihat orang biasa saja. Nah, karena apa? Karena image saja ya memang saya bukan orang kaya. Tapi kalau saya terlihat mau menjadi terlihat kaya, image saya juga semakin jelek nanti. Nah, jadi makanya kita jangan sampai karena melihat orang, karena lihat ini pada akhirnya akan diseleksi juga sama Tuhan Yesus. Tuhan akan mau pakai yang mana nih untuk kemuliaan namanya nih. Siapa yang mau kuutus, siapa yang mau kupakai untuk kerajaanku. Nah, karena pada endingnya adalah ketika kita punya karakter baik, ketika kita itu punya image yang baik, kita punya paras yang baik, endingnya adalah itu kemuliaan Tuhan, bukan kemuliaan kita. Bukan supaya kita cantik itu kita diidam-idamkan semua laki-laki, buat apa? Satu laki-laki udah cukup. Kalau kamu berdandan suatu saat, apalagi kalau kamu sekarang udah punya pacar nih, berdandanlah untuk pacarmu. Jangan untuk laki-laki lain. Tapi kalau kamu yang belum punya, yang masih single, berdandanlah untuk Tuhan. Supaya orang melihat, wow, anak Tuhan ternyata bukanlah anak sembarangan. Namanya juga anak raja toh. Jadi, akan ada seleksinya. Nah, kita belajar dari Esther ini, ayat yang ke-15. Ketika Esther, anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai yang mengangkat Esther sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja. Maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Nah, di ayat 15 ini kita belajar dari Esther. Esther itu tidak mau menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai. Jadilah wanita yang apa adanya. Jangan jadi wanita yang monggo pisan. Misalnya, saya kasih contoh. Kamu punya pacar yang baik, atau enggak dia punya banyak uang misalnya. Kamu manfaatkan dia. Atau enggak, kamu punya temen nih. Kamu tahu bahwa temenmu itu suka sama kamu. Dia suka kasih kamu barang ini, barang itu. Lalu kamu manfaatkan dia. Jangan seperti itu. Jadilah wanita yang beribawa. Wanita yang punya karisma. Ketika ada laki-laki, taruhlah dia emang ganteng. Dan apalagi dia mungkin ekonominya oke. Tetap jangan sampai tergiur dulu. Harus apa yang menjadi prinsip kita di dalam Yesus. Itu apa? Harus ada. Karena yang dianjurkan oleh Hegai itu, kalau zaman sekarang, Hegai kita itu siapa? Alkitab, firman Tuhan. Apa yang dikasih tahu Tuhan Yesus itu yang harus kita lakukan. Jadi jangan menjadi wanita yang monggo pisan. Wah, mumpung gue punya cowok ini banyak duit nih. Gue ambil aja duitnya. Kalau lu gak kasih, lu gak sayang gue. Jangan. Apalagi juga kalau kamu yang masih single, cari cowok harus kaya. Kalau gak kaya, gue gak mau sama dia. Kaya itu gak menentukan kebahagiaan. Namanya uang itu bisa dicari sama-sama. Kalau dia memang suka sama kamu dan kamu merasa cocok, apalagi dia itu adalah sesama Kristen ya, seiman, dan dia anak Tuhan sungguh-sungguh sesuai dengan kriteria firman Tuhan, dan kamu emang juga suka sama dia, udahlah, nggak usah lama-lama, terima saja, nggak usah berlama-lama gitu loh. Nah, jadi dari sini apa yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Karena siapa tahu nih wanita yang lain ya selain Esther, wah, mumpung gua dapet nih, gua mau ini mau itu, akhirnya apa? Pegawai Ahasiweros jadi males. Ini banyak maunya ya. Dia nggak bisa mengambil hati. Itu karena apa? Mencari monggo pisan saja. Asal ada kesempatan nih, kapan lagi gue dapat kayak gini? Nggak boleh kayak gitu. Kita punya prinsip. Wanita yang punya prinsip, dia pasti mendapatkan laki-laki yang oke. Kalau dia nggak punya prinsip, laki-laki manapun, sekalipun dia bagus, taruhlah kamu suka sama dia nggak suka sama kamu karena kamu nggak punya prinsip. Jadi punyalah wibawa, ya, amin. Nah, di ayatnya yang ke-18, ya, di ayat yang ke-18, oh maaf, di ayatnya yang ke-15b itu yang paling bawah itu, maka Esther dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Nah, ini dia endingnya nih, coba lihat. Kalau dia parasnya udah oke, karakternya oke,
maka dia menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Kasih sayang di sini bukan karena dia itu udah cantik, enggak, tapi dia itu punya karakter yang oke. Karena dia bisa menimbulkan kasih sayang, itu berarti dia punya perbuatan semacam keibu-ibuan, punya kasih sayang luar biasa. Padahal semua di garis start yang sama loh. Tapi kalau kita lihat, Esther punya kasih sayang, tapi yang lain tidak. Inilah endingnya. Bahwa nanti Tuhan akan mengangkat kamu naik. Orang-orang bisa melihat bahwa kamu sangat berharga. Dan orang akan mencari-cari kamu. Karena kamu punya prinsip yang oke. Punya wibawa yang oke. Bahkan paras yang cantik. Dan nanti banyak sekali laki-laki akan datang sama kamu. Tapi ingat, jangan langsung terima semua. Kamu harus lihat mana yang dikasih Tuhan. Ya, ini lanjut lagi. Demikianlah Esther dibawa masuk menghadap Raja Ahasiweros ke dalam istananya pada bulan yang ke-10, yakni bulan Tebat pada tahun yang ke-7 dalam pemerintahan Baginda. Maka Esther dikasihi oleh Baginda lebih dari semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak darah lain, sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia mengganti Ratu Ganti Wasti. Wow. Bahkan sampai Raja Ahasiweros melihat, wow, ini luar biasa. Ratu ini luar biasa. Dia cocok jadi ratu. Nah, begitu juga kalau kita dalam hidup ini. Kalau kita pengen dipakai efektif sama Tuhan Yesus, kita punya karakter yang oke. Kita punya tanggung jawab. Jangan karena melihat kamu ini masih muda. Sebenarnya setiap kita itu sudah telat kalau kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus. Harusnya dari 7 sampai 8 tahun. Bagaimana pandangan kita dengan Tuhan Yesus? Bagaimana Tuhan Yesus memandang kita? Kalau kita ini kan, banyak sekali anak-anak muda itu kan hanya sekedar bergebu-gebu, tapi dia tidak tahu untuk apa dia bergebu-gebu. Atau dia sudah tahu tujuannya, tapi hanya sementara saja. Nah, dari sinilah kita butuh namanya karakter. Karakter itu harus baik. Apalagi yang wanita, harus punya prinsip. Kalau nggak punya prinsip nanti apa-apa semua asal-asalan. Amin. Mari semua kita berdoa. Hamba berdoa ya Bapa, buat setiap mereka yang menonton video ini, khususnya para wanita ya Bapa, biarlah Kau pakai mereka, biarlah mereka punya karakter yang baik, mereka juga fokus kepadamu, dan mereka juga mempunyai paras yang luar biasa, supaya nama-Mu dipermuliakan ya Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Thank you semuanya and God bless you.